Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizki rahimahumullah, berbicara tentang rezeki tak akan pernah habisnya, karena rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangatlah luas. Rezeki bukan hanya tentang materi, bukan hanya tentang harta, bukan hanya tentang berapa banyak uang yang kita miliki. Akan tetapi rezeki itu sangatlah luas. Memiliki keluarga sakinah, mawadah warahmah, ini juga rezeki. Memiliki ilmu yang bermanfaat, itu juga rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memiliki kesehatan. Kesehatan yang kita rasakan itu juga rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lainnya tentang rezeki. Namun pemahaman di dalam masyarakat kita, rezeki hanyalah berkutat tentang materi, tentang uang, tentang harta. Padahal rezeki yang diberikan oleh Allah sangatlah banyak. Dan juga ketika kita ingin mendapatkan rezeki yang mudah, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ada beberapa amalan bacaan zikir yang harus kita amalkan. Begitu juga dengan pembahasan kita kali ini, yaitu sebuah amalan yang sangat mudah sebenarnya. Bila kita lakukan, bahkan bisa kita lakukan sambil berjalan. Yang mana bila kita mengamalkan zikir ini, amalan ini, maka Allah akan memudahkan rezeki kita. Bahkan rezeki yang diberikan bukan hanya kepada diri kita sendiri, akan tetapi kepada isi rumah kita, kepada keluarga kita, dan kepada tetangga-tetangga kita. Ini merupakan amalan yang sangat agung, yang mana ini adalah zikir daripada ayat Al-Quranul Karim. Semua kita mengetahui bahwa ayat dan surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim derajatnya agung. Namun setiap surah, setiap ayat di dalam Al-Quran memiliki keutamaan, fadilah, dan khasiatnya masing-masing. Begitu juga dengan surah yang satu ini. Surah ini sangat pendek, akan tetapi manfaatnya luar biasa. Sebagaimana terdapat di dalam hadis-hadis Rasulullah yang menyebutkan tentang keutamaan. Surah yang satu ini sangat banyak hadis yang menjelaskan tentang khasiat dan fadilahnya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa di antara keutamaan membaca surat ini adalah akan diberikan oleh Allah kelimpahan rezeki. Dan di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah ini ketika memasuki rumahnya, maka kefakiran akan dihilangkan oleh Allah dari dirinya, penghuni rumahnya, keluarganya, dan orang-orang terdekat, yaitu tetangganya. Maka dari itu sobat, jangan tinggalkan surah yang satu ini. Surah ini surah pendek, namun manfaatnya seperti yang kita sebutkan tadi. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa di antara keutamaan baca surat yang satu ini diberikan kelimpahan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Surah yang dimaksudkan adalah surah Al-Ikhlas. Namun pengalamannya dibaca ketika kita hendak memasuki rumah. Adapun kaifian, urutan pengalamannya sebagai berikut ini. Ketika kita hendak memasuki rumah, maka baca terlebih dahulu surah ini, sekalipun satu kali. Namun yang lebih utama, bacalah 3 kali. Kemudian setelah membaca surah Al-Ikhlas, setelahnya membaca 3 kali atau 1 kali, kemudian membaca sholawat. Apapun sholawat-sholawatnya, baik itu yang panjang ataupun yang pendek. Kemudian bacalah ayat kursi. Kemudian berilah salam kepada orang yang ada di dalam rumah. Kalaupun tidak ada satu orang pun di dalam rumah, maka bacalah salam, Assalamualaikum. Kemudian baru memasuki rumah. Maka bila kita mengamalkan dengan kaifat ini, akan Allah mudahkan segala urusan kita. Allah berikan kepada kita rezeki yang melimpah, rezeki yang diberikan sangat luas kepada kita, kepada keluarga kita, dan kepada tetangga kita. Di dalam Islam terdapat beberapa adab ketika hendak memasuki rumah.
Di antaranya seperti yang kita sebutkan tadi, membaca basmalah, kemudian berdoa, yaitu doa masuk rumah. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa ketika memasuki rumah dengan membaca basmalah dan berdoa, maka rumah tersebut akan dijauhkan dari setan. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas ketika memasuki rumah. Jadi urutan pengalamannya, boleh kita baca bismillah dulu, kemudian membaca doa, ataupun kita membaca surah Al-Ikhlas dulu 3 kali, lalu membaca ayat kursi 1 kali atau 3 kali, kemudian bersolawat, lalu membaca doa masuk rumah. Dan bismillah tentu kita baca sebelumnya, sebelum kita membaca surah Al-Ikhlas. Dan di antara keutamaan membaca surah Al-Ikhlas ini adalah dijauhkan dari kefakiran. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Tabari dari Jarir bin Abdullah. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ketika memasuki rumahnya, maka kefakiran akan hilang dari penghuni rumah tersebut dan dari tetangganya. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa di antara keutamaan membaca surah tersebut saat memasuki rumah adalah diberikan kelimpahan rezeki. Riwayat yang dimaksud adalah riwayat oleh Abu Musa Al-Madi. Dari Sahal bin Sa'ad beliau berkata, ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah SAW mengenai kefakiran dan kesulitan ekonominya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, jika ada seseorang di dalamnya, namun jika tidak ada seorang pun, maka ucapkanlah Assalamualaikum dan bersolawat kepadaku, dan bacalah Qul huwallahu ahad 1 kali. Kemudian sahabat Rasulullah tersebut mengerjakan sebagaimana yang telah dititahkan oleh Rasulullah. Tidak lama berselang, Allah langsung memberikan kepadanya begitu banyak rezeki. Rezeki sangat melimpah hingga kepada tetangganya. Semoga kita pun bisa mengamalkannya, mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kalaupun seandainya rezeki yang dimaksud bukan berbentuk materi, maka boleh saja rezeki yang dimaksud adalah rezeki kesehatan, rezeki ketentraman, dan rezeki yang lainnya. Karena tujuan amalan kita, tujuan berdoa adalah mendapat ridhonya Allah, mendapat syafaatnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dengan istiqomah. Setiap kita ingin memasuki rumah kita, bacalah amalan ini, bacalah surat ini walaupun 1 kali. Namun yang lebih utama, baca 3 kali. Wallahu a'lam. Itulah sobat sedikit kisah kali ini, kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.